perkenalkan kami dari FGD 34 ingin menjelaskan mengenai ormawa-ormawa yang ada di ITS. Perkenalkan, nama saya Yosefin Alicia Arianto, NRIP 5022211078. Perkenalkan, nama saya Akmal Aidin Pratama Ramadan dengan NRP 5022211169. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jabar ini NRP 5022211038 dari Departemen Teknik Elektro Angkatan 21 FGD 34. Perkenalkan, nama saya Raditya Eka Putra, NRP 5022211071 dari FGD 34, dan saya akan menjelaskan tentang MMITS pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, NRP 5022211236 dari Departemen Teknik Elektro Angkatan 2021 FGD 34. Yang pertama, yaitu Eksekutif Mahasiswa ITS yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa ITS atau BEM-ITS yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi. BEM-ITS memiliki tugas untuk mengesahkan anggota Mahkamah Mahasiswa ITS, mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkup KM-ITS, mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa di bidang sosial politik, dan mengambil keputusan yang dianggap perlu dalam menerjemahkan garis besar haluan kerja yang telah ditetapkan dalam MTT ITS. Adapun wewenang dari BEM-ITS adalah berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Badan Legislatif Mahasiswa ITS, mengesahkan RUU menjadi UU bersama BLM-ITS, melakukan koordinasi dan instruksi terhadap HMD dan BEM Fakultas, serta mewakili KM-ITS keluar atas persetujuan BLM-ITS di bidang sosial politik. Koordinasi yang dilakukan BEM-ITS meliputi koordinasi dalam internal KM-ITS maupun dengan stakeholder di luar KM-ITS. Koordinasi BEM-ITS adalah internal dan eksternal. Internal meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, LMB, LSM, dan MWA-WM. Sedangkan untuk eksternal meliputi Rektorat ITS, IKITS, aliansi, co-partner, dan masih banyak lagi. Kementerian dalam BEM-ITS meliputi Kementerian Komunikasi, Informasi, dan Relasi, yang terdiri dari komunikasi strategi, multimedia dan informasi, hubungan luar, dan selanjutnya ada pergerakan sosial politik, terdiri dari kebijakan publik, aksi dan propaganda, diseminasi dan kolaborasi kajian, dan kementerian yang ketiga adalah intrakampus yang terdiri dari dalam negeri, pengembangan sumber daya mahasiswa, riset dan teknologi, dan ekonomi kreatif. Selanjutnya ada kemasyarakatan yang terdiri dari sosial masyarakat, lingkungan hidup dan kebencanaan, lalu di Kementerian Kemahasiswaan ada kebijakan kampus, dan edukasi, kesehatan, dan dunia pasca kampus. Selanjutnya PLM-ITS. PLM-ITS merupakan badan legislatif mahasiswa ITS. Nah, PLM-ITS merepresentasikan mahasiswa ITS. PLM-ITS diatur sesuai KDKM Mubes 5 pasal 23 ayat 1. Nah, sebelum ada PLM, itu ada yang namanya DPM-ITS. Keanggotaan PLM-ITS dipilih ada yang secara pemilu, yaitu Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa yang dipilih oleh setiap HMD melalui mekanisme internal. Nah, terus PLM ITS dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh badan kelengkapan. Nah, secara struktur kepengurusan, PLM ITS itu ada ketua, sekjen, departemen media dan relasi, departemen kebendaharaan, komisi 1 sampai 4. Nah, arahan kerja PLM ITS itu secara umum ada aspirasi, legislasi, dan kontrol. Contoh proker dari PLM ITS itu ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu kegiatan koordinasi antar komisi untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Nah, tujuannya supaya memberi masukan dan evaluasi pada kinerjanya. Terus ada rencana kedua, yaitu rencana proker PLM Mendengarmu. PLM Mendengarmu ini merupakan proker untuk mendengar aspirasi-aspirasi pada PLM ITS. Tujuannya untuk mengumpulkan aspirasi dari KM ITS. Terus program yang ketiga ada Proleg ITS. Proleg ITS ini merupakan program legislatif yang digunakan untuk menyusun undang-undang yang berpotensi dan diprioritaskan untuk satu periode ke depan. Nah, tujuannya untuk membentuk undang-undang yang diprioritaskan. Terus ada sekolah legislatif. Nah, sekolah legislatif ini merupakan proker yang bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang legislatif itu sendiri.
Nah, tujuannya berarti memberikan pengetahuan tentang legislatif. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga minat bakat. LMB ITS atau Lembaga Minat Bakat Institut Teknologi 10 November merupakan lembaga mahasiswa yang menaungi aktivitas kemahasiswaan ITS dalam bidang penalaran minat dan bakat. Visi dari LMB ITS yaitu menaungi dan mengkoordinasi aktivitas unit kegiatan mahasiswa atau UKM di ITS. Misinya yaitu menghubungkan unit kegiatan mahasiswa ITS dengan stakeholder ITS terkait hal administrasi dan kebijakan yang berlaku di ITS. Kedua, mengembangkan potensi UKM ITS. Ketiga, mengawasi perkembangan UKM di ITS. Selanjutnya, peran dan fungsi dari LMB di KM ITS. Yang pertama, tugas LMB ITS. Ketua LMB bertanggung jawab kepada KM ITS melalui MTT. Yang kedua, LMB dan BEM ITS saling berkoordinasi dalam hal pengembangan sumber daya mahasiswa dan keselarasan program kerja yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, peran LMB di KM ITS yaitu mengacu pada HDPSDM UBUS 5, rapat 4 ranah pengembangan mahasiswa yaitu manajerial, keilmuan, minat dan bakat, dan kewirausahaan. Yang kedua, ranah minat dan bakat dipegang oleh LMB yang di dalamnya terdapat keseluruhan UKM. Selanjutnya, pada tahun kepemimpinan ini, Kabinet Berguna Asa di LMB ITS. Visi Kabinet Berguna Asa LMB ITS yaitu sinergi dalam beraksi untuk terciptanya keluarga minat bakat yang prestatif dan resilient. Misi dari Kabinet Berguna Asa LMB ITS yaitu membuat rasa keluargaan dalam keluarga minat bakat yang apresiatif guna mewujudkan kenyamanan dan bersinergi, meningkatkan hubungan baik, serta meningkatkan citra positif LMB ITS terhadap stakeholder internal dan eksternal, meningkatkan infrastruktur LMB ITS yang adaptif dan progresif, mengakomodasi dalam terciptanya berbagai hal karya yang bermanfaat bagi keluarga minat bakat dan alumni ITS. Selanjutnya, unit kegiatan mahasiswa yang dinaungi oleh LMB ITS terdapat 13 UKM bidang khusus, 8 UKM bidang seni, 11 UKM bidang olahraga, dan 8 UKM bela diri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BEM FTIC. BEM FTIC ITS tahun 2022 Kabinet Cakrabuana. BEM FTIC ITS atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Elektronika Cerdas Institut Teknologi 10 November merupakan kemahasiswaan tingkat fakultas yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS. BEM FTIC ITS sendiri resmi didirikan pada 26 Maret 2021 dan disahkan dalam lingkup KMITS pada tanggal 25 September 2021. Sejarah dari BEM FTIC ITS yaitu penyatuan Fakultas Teknologi Elektro dan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas terbentuk. Selanjutnya tim formator BEM FTIC ITS hingga terbentuk BEM FTIC ITS. Historis Kabinet BEM FTIC ITS pada tahun 2021-2022 yaitu Kabinet Inisiasi. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 yaitu Kabinet Cakrabuana. Visinya menjadikan BEM FTIC ITS yang bersinergi sebagai poros pergerakan guna mewujudkan mahasiswa FTIC yang aktif responsif. Organigramnya sendiri, yang pertama terdapat ketua BEM FTIC ITS, terdapat sekjen internal dan sekjen eksternal, selanjutnya bendahara 1, bendahara 2, dan sekretaris 1, sekretaris 2. Selanjutnya terdapat 6 departemen dan 1 biro di BEM FTIC, yaitu Departemen PSDM, Departemen Riset dan Teknologi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kewirausahaan, Departemen Sosial Masyarakat, Departemen Lugri, dan 1 biro kepemanduan. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada WMA WM ITS atau Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa ITS sebagai wadah aspirasi dan transparansi informasi guna terwujudnya kebermanfaatan serta kolaborasi dalam mahasiswa ITS yang sinergis dalam pengawalan kebijakan kampus ITS. Anggotanya ada 17. Kabinet yang sekarang ini adalah Auf Klarum. Organigram terdiri dari MWAWM, Sekretaris Jenderal, DPP, Sekretaris Bendahara, Relasi, Kajian dan Strategi, Medfor, dan PSDM. WMAWM memiliki tugas untuk mewakili mahasiswa di bidang non-akademik sesuai dengan wewenang WMA ITS, mewakili mahasiswa dalam pemberian pendapat dan pengambilan keputusan MWA ITS,
atas persetujuan BEM dan BLM ITS, melakukan koordinasi dengan BEM ITS, melakukan sosialisasi terhadap hal yang dikeluarkan WMA ITS kepada KM ITS, menyampaikan laporan bertanggung jawab di akhir kepengurusan kepada KM ITS melalui MTT ITS, membentuk alat kelengkapan demi kelancaran tugas atas sepengetahuan BEM ITS dan BLM ITS. Selain itu, WMA memiliki kebijakan non-akademik dan akademik. Non-akademik terdiri dari organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, dan sarana dan prasarana. Selanjutnya, kebijakan non-akademik terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, saya Raditya akan menjelaskan tentang MMITS. MM atau Mahkamah Mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai MMITS adalah sebagai lembaga yudikatif yang ada di KMITS, didirikan sejak 2 September 2001 yang bertepatan dengan pengesahan Mahkamah Konstitusi Mahasiswa atau MKM sebagai lembaga yudikatif setingkat institut di lingkup KMITS. Mahkamah Mahasiswa berposisi sejajar dengan BLM, BEM, dan LMB berdasarkan Mubes 5 ITS. Tugas dari Mahkamah Mahasiswa antara lain yaitu memutus sengketa hasil pemilu, kedua mengadili baik kepada personal ataupun lembaga terhadap penyimpangan perundang-undangan KMITS, ketiga melakukan perumusan hukum positif ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika yang ada dalam KMITS, lalu menyampaikan laporan kronologis dan hasil putusan persidangan kepada anggota KMITS, yang kelima memberikan rekomendasi tertulis atas laporan KPU ITS yang berlaku sampai pemilu selesai dilaksanakan. Adapun wewenang dari Mahkamah Mahasiswa sendiri antara lain yaitu melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KMITS berdasarkan data dan informasi yang diperlukan jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga. Lalu yang kedua yaitu melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan kepada ketetapan Mubes. Adapun lambang dari MMITS sendiri terdiri dari neraca, atap, pedang, pilar, dan tangga besar. Warna emas muda mengartikan Dharma Bakti bagi internal KMITS, dan warna emas tua mengartikan Dharma Bakti bagi eksternal KMITS. Tangga besar berarti pengembangan fungsionalis yang berkelanjutan, pilar berarti penegakan hukum yang independen dan imparsial, pedang berarti putusan akhir majelis hakim yang bijaksana, dan atap adalah perlindungan hukum bagi pencari keadilan, serta neraca melambangkan peradilan yang profesional dan modern. Visi dan misi KMITS sendiri antara lain yaitu menegakkan kekuasaan yudikatif dengan peradilan yang modern dan berkelanjutan bagi KMITS, dengan misinya yaitu membangun peradilan yang independen dan imparsial, memperkuat kesadaran hukum positif dalam penyelenggaraan KMITS, dan yang terakhir memberikan dharma bakti terbaik atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kabinet yang berlaku sekarang di MMITS adalah Kabinet Akrpolis yang menjabat untuk Mahkamah Mahasiswa ITS periode 2022 sampai 2023. Nilai utama dari Kabinet Akrpolis sendiri yaitu yudikatif, modern, dan berkelanjutan. Adapun nilai misi dari kabinet ini sendiri yaitu netral atau membangun peradilan yang independen dan imparsial, proaktif, memperkuat kesadaran hukum positif dalam penyelenggaraan KMITS, dan profesional, memberikan dharma bakti terbaik atas kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum. Adapun struktur dari struktur dari MMITS sendiri yaitu terdiri dari hakim ketua, lalu wakil internal dan administrasi, lalu ada wakil 2 eksternal dan yudikatif, yang mana ketiga jabatan ini mencakup jabatan utama dalam Mahkamah Mahasiswa. Dalam kabinet ini hakim yang menjabat sebagai hakim ketua adalah Vico dengan program kerja umum yaitu rapat kerja,
momen evaluasi kerja, penulisan buku pengantar, MTT ITS, Reach Rec School, dan alur mekanisme persidangan. Adapun divisi fungsional yang lain dari KM ITS yang menunjang keberlangsungan ITS ini sendiri yaitu adalah divisi internal dengan program kerjanya yaitu RPK Ditmawa, sinkronisasi administrasi, alur pemohonan gugatan, lalu pendataan jurisprudensi, lalu yang kelima itu internalisasi, yang keenam open recruitment staff, lalu yang ketujuh adalah stimulasi sidang, kedelapan adalah pencerdasan anggota, dan yang terakhir adalah manajemen keuangan. Proker dari ITS sendiri yaitu antara lain infografis yudikatif, putusan mahkamah, humas dan media sosial, silaturahim stakeholder, sidang sengketa, klinik yudikatif, kunjungan ormawa, dan kajian mahkamah. Selanjutnya yang terakhir ada BLM Fakultas atau Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas, merupakan lembaga legislatif di tingkat fakultas yang bersifat representatif terhadap mahasiswa departemen di fakultas yang bersangkutan. BLM FTIC telah berdiri sejak tahun 2021 dan sekarang telah berdiri untuk kepengurusan yang kedua. Kabinet sekarang ini bernama Ekseasta yang berarti pengawas yang terbaik. Tugas dari BLM Fakultas adalah melakukan kontrol terhadap kinerja BEM Fakultas, menjaring aspirasi mahasiswa fakultas, menyelenggarakan musyawarah tingkat tinggi fakultas dan musyawarah tingkat tinggi luar biasa fakultas, dan mengesahkan draft rancangan peraturan fakultas menjadi rancangan peraturan fakultas. BLM Fakultas juga bertanggung jawab memberikan laporan keaktifan hasil kinerja kepada mahasiswa departemen masing-masing dan membentuk kelengkapan pemilihan umum fakultas. Lalu hak dan wewenang BLM Fakultas adalah memberikan usulan-usulan kepada BEM Fakultas dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa fakultas untuk memperlancar pelaksanaan GBHK bagi BEM Fakultas. Meminta penjelasan kepada Ketua BEM Fakultas atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BEM Fakultas, menjatuhkan memorandum kepada Ketua BEM Fakultas dengan mekanisme yang disesuaikan dalam peraturan fakultas masing-masing, melakukan koordinasi dengan lembaga legislatif di KMITS, dan juga menyelenggarakan musyawarah tingkat tinggi luar biasa fakultas. Kami bisa karena kami biasa, karena kata lelah tegar hadapi semua. Di sini bersama Bapak cerita, kobarkan semangatmu. Draft langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung etika, karena kami bawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro, berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa karena kami bisa, tekanlah lelah tegar hadapi semua. Di sini bersama menggapai cita-cita, kobarkan semangatmu. Dalam langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika, karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro, berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa karena kami biasa, tekanlah kata lelah tegar hadapi semua. Di sini bersama menggapai cita-cita, kobarkan semangatmu. Dalam langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika. Karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro, berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujud kemenangan, mainkan dan habisi. Hidup elektro ITS. Kami bisa karena kami biasa, tak kenal kata lelah, tegar hadapi semua. Di sini bersama menggapai cita-cita, kobarkan semangatmu. Dalam langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika, karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro, berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Victory, hidup elektro ITS. Kami bisa karena kami biasa, tak kenal kata lelah, tegar hadapi semua. Di sini bersama menggapai cita-cita, kobarkan semangatmu. Dalam langkah menuju satu arah, lakukan sebangga junjung tinggi etika, karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro, berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi.